Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufiana Arumdita dengan NIM 120221092. Pada kesempatan kali ini, saya akan em, mendemokan tugas dari mata kuliah pengembangan sistem cerdas. Nah, untuk tugasnya sendiri, dapat dilihat pada layar, diminta untuk mengembangkan contoh kasus dengan gambar berikut, di mana grid merah ini merupakan jebakan, lalu grid hitam merupakan penghalang, dan grid hijau ini merupakan goalnya. Nah, kalau kita perbesar di sini, ternyata rewardnya untuk dari goalsnya sini per satu, sementara untuk langkah yang biasa dia minus 0,04. Nah, saya langsung saja ke codingannya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Python, sehingga saya harus mengimport beberapa library untuk bisa menjalankan atau untuk running codingannya nanti, yaitu memerlukan NumPy, lalu ada visualisasinya menggunakan Matplotlib dan juga menggunakan library random. Nah, sedikit overview terkait reinforcement learning itu sendiri. Jadi, tujuan dari demo codingan kali ini adalah untuk mengimplementasikan reinforcement learning agar agen dapat belajar secara otomatis dalam uh, menavigasi setiap grid-grid yang tadi ada pada gambarnya ke posisi mana saja untuk bisa mencapai goals nantinya. Nah, dalam reinforcement learning sendiri terdapat beberapa aspek. Yang pertama, ada agen. Agen ini adalah program yang belajar, di mana nanti akan start dari posisi 2,0, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Jadi dia nanti akan start di indeks 2,0 dari gridnya. Lalu ada environment-nya. Environment-nya dalam hal ini atau lingkungannya adalah grid yang berisi sel kosong, kemudian ada jebakan, ada dinding, dan juga ada goals-nya. Nah, untuk aksinya sendiri yang didefinisikan ini ada ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Up, down, left, right. Kemudian untuk tujuannya adalah nantinya memaksimalkan total reward atau R-nya, seperti yang dilihat pada gambar sebelumnya tadi, agar uh, dapat menentukan kebijakan terbaik gitu ke arah mana pergerakan atau posisi navigasinya dari step actionnya nanti untuk bisa mencapai goals. Nah, langsung saja ke penjelasan gridnya. Tadi sempat disinggung, gridnya ini adalah environment-nya sebagai lingkungannya. Lalu di sini saya gambarkan gridnya dalam bentuk array. Nah, 0 ini direpresentasikan sebagai sel kosongnya. Lalu satu ini adalah dindingnya. Jadi representasikan sesuai gambar yang ada di tugas tadi. Lalu dua ini adalah jebakan dan tiganya adalah goals-nya. Nah, ya didefinisikan juga untuk row dan kolom dari array-nya. Ini barisnya 3 dan kolomnya 4. Aksinya juga sudah didefinisikan. Lalu untuk uh, Q-nya, ini nanti variabelnya akan menyimpan nilai Q untuk dimensi ada rows-nya, baris keberapa, kolom keberapa, dan juga aksinya. Nanti akan menyimpan uh, value dari Q-nya sesuai dengan algoritma yang digunakan untuk reinforcement learning. Nah, ini juga didefinisikan untuk alfanya, untuk learning rate-nya sendiri 0,1, lalu gamanya 0,9, untuk diskon atau diskon factor-nya 0,9, lalu ada epsilon, ini awal eksplorasi umumnya diberikan 1, lalu batas awal, batas bawah dari epsilon atau eksplorasinya di sini 0,1, lalu ada decay rate-nya
yang merupakan faktor pengurang epsilon untuk setiap episode itu 0,995 dan episodenya sebanyak 500. Lalu untuk fungsi validasi aksinya di sini itu untuk memvalidasi aksinya sah, jadi tidak keluar dari grid. Lalu untuk fungsi rewardnya di sini ini untuk eh, menyimpan rewardnya. Jadi reward-reward yang ditambahkan nanti akan muncul reward per episodenya. Lalu akan dilakukan pengaturan untuk pembelajarannya supaya menentukan ke arah mana nanti apa namanya untuk menentukan ke arah mana akan bergerak, navigasinya akan pergi ke arah mana. Kemudian diupdate juga nilai Q-nya dengan rumus berikut. Nah, jika jebakan atau goal nanti dia akan berhenti. Nah, ini untuk menghitung epsilonnya. Dan di sini karena saya memvisualisasikan hasilnya dengan matplotlib, di sini grafiknya akan saya munculkan moving average-nya juga untuk ditampilkan nanti. Lalu akan dicetak seperti apa polisi atau kebijakan yang terbaik untuk nanti bisa mencapai goals-nya. Dan dicetak juga nilai Q untuk poin-poin atau titik-titik tertentu, yaitu di 2,0, ini di posisi startnya, di indeks 2,0, lalu di 0,2 yang dekat dengan goal, dan di sebelah jebakan yaitu di indeks 1,2. Mungkin kita langsung running saja. Baik, di sini untuk polisi yang terbaik sudah tercetak. Jadi ini menandakan bahwa um, sudah dilakukan pembelajaran bagaimana arah-arah yang sekiranya sesuai untuk bisa mencapai goals dari titik startnya 2,0 tadi. Nah, untuk key values-nya sendiri juga sudah dicetak di titik-titik tertentu, di mana untuk startnya sendiri di 2,0, di indeks 2,0, ini untuk key value yang tertinggi itu ada di ini masih rata ya karena masih di titik awal, jadi rentangnya tuh tidak jauh beda untuk setiap posisi di aksi atas, bawah, kiri atau kanan ini masih tidak terlalu berbeda. Sementara untuk yang dekat dengan goals di 0,2 didapatkan aksi yang tertinggi itu di bagian di aksi yang ke kanan gitu. Jadi kalau dia dekat goals ya dia tinggal ke arah kanan gitu. Karena nilainya yang paling tinggi di sini. Sementara kalau yang di sebelah jebakan untuk poin yang terendah dia ada di ke arah kanan karena memang dekat sekali dengan jebakan sehingga perlu untuk dihindari. Sementara yang paling tingginya itu ke arah atas di value 0,86. Nah, untuk grafiknya sendiri kalau kita lihat saya argumen dulu. Saya running lagi. Ya, jadi kalau dilihat dari grafiknya itu sendiri, di sini bisa dilihat grafiknya itu semakin mendekati satu. Artinya kalau dia semakin mendekati satu,
dia belajar, pembelajarannya itu semakin baik gitu ya. Jadi yang merah ini adalah moving average, sementara yang untuk yang biru ini adalah rewardnya per episode. Yang tadi sebanyak 500, sudah dihitung 500 episode. Baik, mungkin untuk demo dari tugas mata kuliah pengembangan sistem cerdas kali ini dalam implementasi reinforcement learning dicukupkan sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.